Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Nah, apa kabar? Apa kabar anak-anak sekalian? Oke, luar biasa. Berarti anak-anak Bapak semua pada sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar, tetapi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan doa dulu. Bapak minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya biar lebih semangat, sebelum kita masuk kepada materi, kita menyanyi satu lagu dulu. Ayo, nyanyi lagu Di Sini Senang. Oke. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, mana-mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Yeay. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dimana setelah anak-anak mempelajari materi tentang sumber daya alam ini, nanti anak-anak diharapkan untuk bisa menjaga kelestarian ataupun keseimbangan alam. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan tadi bahwa hari ini kita akan kembali belajar tentang sumber daya alam. Kalau minggu lalu kita belajar tumbuhan sebagai sumber daya alam, sekarang kita akan belajar di mana manfaat hewan sebagai sumber daya alam hayati. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira anak-anak sekalian tahu tidak manfaat dari hewan itu apa-apa saja? Ya, betul sekali. Hewan itu untuk dimakan dagingnya. Tetapi anak-anak sekalian, hewan itu bukan hanya untuk dimakan dagingnya saja, tetapi masih banyak manfaat-manfaat lain dari hewan, yaitu yang pertama, di mana hewan itu bisa dijadikan sebagai serat untuk membuat pakaian. Baju yang kita pakai ini bisa dibuat juga dengan hewan. Selanjutnya bisa digunakan sebagai untuk bahan kerajinan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan juga bisa dimanfaatkan tenaganya juga. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan manfaat dari hewan sebagai sumber daya alam hayati. Nah, anak-anak sekalian, hewan ini selain mempunyai manfaat sebagai sumber daya alam hayati, hewan juga memiliki peran untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, salah satu contoh hewan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam ini adalah kupu-kupu. Dimana sebelum Bapak jelaskan, Bapak mau tanya dulu, kira-kira bagaimana kupu-kupu itu bisa menjaga keseimbangan alam? Coba, ada yang bisa?
Ya, jawaban dari anak-anak sekalian sudah bagus, tapi Bapak mau luruskan sedikit. Nah, di sini peran utama dari kupu-kupu untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam itu, di mana kupu-kupu ini sangat berpengaruh besar dalam proses penyerbukan tanaman agar tanaman itu bisa menghasilkan bunga ataupun buah. Nah, kira-kira bagaimana kalau kupu-kupu itu punah? Ya, jawabannya betul sekali. Kalau kupu-kupu itu punah, tentu akan sangat berpengaruh terhadap proses penyerbukan tanaman. Dan jika tanaman tidak dapat melakukan penyerbukan, tentu tidak bisa menghasilkan bunga ataupun buah. Nah, hal ini tentu sangat berpengaruh atau sangat merugikan bagi manusia ataupun makhluk hidup lain yang ada di muka bumi. Oke. Nah, jadi anak-anak, setelah mendengar penjelasan dari Bapak tentang bagaimana manfaat kupu-kupu tadi dalam menjaga keseimbangan alam, jadi mulai sekarang anak-anak tidak boleh ya kalau lihat kupu-kupu tangkap terus main-main, tidak boleh ya anak-anak. Bisa? Oke, luar biasa, anak-anak Bapak sudah mengerti, sudah pada pintar. Anak, adapun proses perkembangbiakan ataupun daur hidup kupu-kupu, yaitu adalah dimana kupu-kupu itu dia mulai pertamanya, daur hidup pertama itu yang dari tahap pertama, yaitu mulai dari telur, selanjutnya telur menetas menjadi ulat, dan ulat kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu kecil, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi itu tadi merupakan daur hidup atau proses daur hidup dari kupu-kupu. Bisa? Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Pak akan segera bagikan. Oke. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit untuk anak-anak mengerjakan LKPD-nya, dan selanjutnya setelah dikerjakan silakan satu orang mengumpulkannya di meja Bapak. Bisa? Oke, silakan mengerjakan. Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, luar biasa. Nah, anak-anak, dengan begitu pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, Bapak mau tanya dulu, kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa saja? Coba satu orang, siapa yang bisa? Oke, silakan. Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang sumber daya alam, manfaat hewan sebagai sumber daya alam. Terus contoh hewan yang bisa selain sebagai sumber daya alam tadi, hewan juga bisa menjaga keseimbangan alam, dan salah satu contohnya adalah tadi hewannya adalah kupu-kupu. Dan kita juga sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Luar biasa, anak-anak Bapak pada hari ini sudah mendengarkan penjelasan Bapak dengan baik. Selanjutnya rapikan semua alat tulisnya, buku-bukunya disimpan kembali dalam tas. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Minta satu orang untuk memimpin dalam doa penutup. Silakan. Oke, terima kasih. Sekarang silakan pulang. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Hati-hati di jalan dan jangan lupa belajar. Terima kasih.